Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di Victorious Devotion pagi ini. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah Bapa kita yang selalu senantiasa ada mendampingi kita, yang senantiasa memelihara hidup kita dan mencurahkan berkat-berkatnya bagi Bapak Ibu dan kita semua orang yang percaya. Haleluya. Terima kasih, mari bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kami memuji kebesaran-Mu dan bersyukur buat kasih-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus pagi hari ini kembali kami datang mengungkapkan hati yang bersyukur, berterima kasih buat rahmat dan anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan. Selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Terima kasih untuk kekuatan baru, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk orang-orang yang terkasih di dalam hidup kami yang Tuhan terus jaga, lindungi dan pagari serta berkati mereka juga selalu. Bahkan pagi ini hamba bersyukur buat setiap jemaat Tuhan, setiap kekasih Tuhan dimanapun mereka berada, dengan segala keberadaannya. Tuhan ajaib. Puji nama-Mu, pagi ini kami sebentar rindu membaca firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, bentuk kami, ajar kami untuk kami boleh semakin menjadi seperti yang Kau inginkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaannya. Ya, anak-anak teens, youth juga, ya seluruh jemaat Tuhan yang mengikutinya. Ya, mari kita bersama lewat Victorious Devotion ini membawa diri untuk dipenuhi, diperkaya ya dengan berkat-berkat ilahi. Yuk, mari kita akan renungkan firman Tuhan hari ini dengan judul perkataan yang membangun. Ya, sepanjang bulan ini kita rindu bertumbuh dalam Kristus, dalam perkataan Kristus, growing in the word Christ. Dan saya percaya banyak sudah firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Kita terima dan memperkaya hidup kita, ya, mewarnai pikiran kita, dan hendaklah itu juga terrefleksi, dibuktikan dengan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Lewat apa? Lewat tutur kata kita, lewat perkataan-perkataan kita yang kita keluarkan. Itu berdasarkan apa yang kita terima, firman Allah yang kita terima dan imani. Ya, Efesus 4 ayat 29 menasihatkan kita seperti ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, dari mulutku ini, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya sepanjang bukan hanya bulan Maret kita dengar firman Tuhan. Ya, udah berkali dari kita mungkin dari sekolah minggu dengar firman Tuhan masuk dalam hidup kita, pikiran kita. Ya, sesuatu yang baik, yang luar biasa, yang benar, yang suci, yang kudus masuk dalam hidup kita. Nah, seharusnya yang keluar juga seperti yang kita terima. Ya kan begitu, justru memberkati kita dan berproses dalam hidup kita, dan kemudian terrefleksi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu bukti nyatanya adalah lewat perkataan kita, lewat tutur kata kita sehari-hari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena yang masuk adalah firman Allah yang membangun, yang menegur, yang mengajar kita, yang memimpin kita pada kebenaran. Sehingga seharusnya pun yang keluar dari mulut kita, dari hidup kita sama. Karena sumbernya ya dari firman Allah yang kita terima, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita melakukan ini, yang gak betul, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu seharusnya. Tapi kalau memang sumbernya gak baik, sumbernya dari sumber-sumber yang maaf juga kotor, yang najis, yang juga caci maki dan segala macam yang terus kita terima, bisa keluarnya yang seperti itu. Tapi kan yang kita terima kan yang baik, yang bagus, yang indah, yang memberkati, yang membangun. Ya seharusnya juga keluarnya baik, bagus. Makanya yuk
Firman Tuhan di sini Paulus menasihatkan kita, ya udah juga keluarkan itu lewat perkataan baik untuk membangun. Jadi perkataan kita adalah perkataan yang senada dengan firman Tuhan, yang seiring sejalan dengan perkataan Kristus yang kita sudah terima, Bapak Ibu, yang selama ini tertanam dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang harus terjadi. Dan kata membangun di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata yang baik untuk membangun. Nah, membangun di sini, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunaninya oikodome. Oikodome berarti membangun seperti membangun rumah. Membangun rumah, kita tahu ya, membangun rumah ya gimana. Nah, perkataan itu harus seperti itu, membangun rumah, menunjukkan bahwa perkataan itu harus membangun orang lain, memberkati orang lain, berdampak nyata, memperkokoh orang lain yang mendengar perkataan-perkataan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan rindukan. Increase in Christ adalah ketika kita juga meningkatkan kualitas percakapan kita, kualitas tutur kata kita. Semakin lebih halus, semakin lebih berkenan kepada sesama, menyenangkan sesama, khususnya untuk membangun, bukan hanya asal Bapak senang, tetapi benar-benar keluar dengan hati yang tulus untuk membangun orang-orang yang mendengar perkataan kita, yang kepadanya kita berbicara. Ya, senada dengan ayat tersebut di atas saya teringat ayat yang lain berkata, Kolose 4 ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi tanggung jawab kepada setiap orang. Ya, penuh kasih, kata-kata yang membangun itu penuh kasih. Kata-kata yang membangun itu nggak hambar, nggak basa-basi, nggak cuma ngomong di mulut doang, ya kedengaran tetapi berasa, Bapak Ibu, itu tulus atau enggak, keluar dari hati nurani yang murni enggak, kelihatan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berasa. Jadi kata-kata yang membangun itu keluar dari hati nurani yang murni, yang membangun, yang penuh kasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, itu yang kita mau terus bangun nih, kita terus alami nih sepanjang bukan hanya bulan Maret tetapi sepanjang tahun, bahkan sampai akhir. Bapak Ibu, biarlah kita semakin baik, kita improve ourselves, kita meningkatkan diri kita, kualitas hidup kita dengan apa? Dengan menghasilkan, dengan mengeluarkan kata-kata yang berkualitas, kata-kata yang membangun. Apa tuh kata-kata yang membangun? Saya catat di sini adalah perkataan yang benar. Iya, perkataan yang benar, bukan perkataan di atas dasar kebohongan. Enggak, yang benar, iya, enggak. Benar, perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkataan yang kita katakan, perkataan yang membangun adalah perkataan yang berdasarkan firman Tuhan, sehingga perkataan itu membangun iman, baik kita sendiri maupun orang yang mendengarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah perkataan yang membangun. Perkataan yang lain adalah perkataan membangun, itu perkataan yang menguatkan, meneguhkan. Ya, jika ada orang yang lagi ada masalah, lemah, begitu kita datang sebagai teman, sebagai sahabat, saudara, datang dengan kata-kata yang justru harus menguatkan, membangkitkan dia, meneguhkan, bukan sebaliknya melemahkan, bukan malah menuduh, bahkan menghakimi. Ketika orang lagi bermasalah, bergumul, waduh, bukannya kita menguatkan, malah kita, waduh, kamu harus periksa diri, introspeksi, kayak begitu, menekan, menuduh, bahkan cenderung untuk menghakimi. Ayo, kita belajar untuk lebih bijak lagi. Roh Kudus menolong kita sehingga kita bisa mengucapkan kata-kata yang tepat, seperti orang yang membutuhkan. Seperti orang lawan bicara kita, kebutuhannya apa. Nah, itu yang kita katakan kepada dia. Ada yang sedih, lagi berduka, lagi kecewa. Biarlah perkataan yang keluar kepada kita adalah perkataan yang menghiburkan, perkataan yang mendatangkan sukacita, bukan sebaliknya membuat makin kecewa, bukan membuat dia makin sedih. Iya kan? Enggak, sesuai dengan konteks, sesuai dengan keadaan. Siapa yang kita ajak bicara?
Kita harus minta pertolongan Roh Kudus membimbing, sehingga kata-kata yang keluar adalah kata-kata, sekali lagi adalah kata-kata yang diberkati, disertai Tuhan untuk menjadi berkat. Perkataan yang menyembuhkan, bukan yang sebaliknya menyakitkan, melukai. Waduh, bukan menyembuhkan malah melukai, mencecar ya, dengan kesalahannya terus kita cecar, melukai. Kekurangannya kita sampaikan dengan tajam, tegak. Kita tegur dengan tanpa hikmat, dengan begitu gamblang, sehingga bisa melukai. Bapak Ibu, yuk mari kita mau berhati-hati, sehingga perkataan kita bukan menyakitkan, melukai, tapi yang seharusnya menyembuhkan. Orang yang terluka, orang yang sakit, ketika berbicara sama kita, biarlah lewat tutur kata yang penuh kasih tadi. Kasih itu membebat dia, membebat luka hatinya. Dan kata-kata yang terakhir yang saya catat sini adalah kata-kata yang melepaskan berkat. Tadi mendatangkan kasih karunia, Bapak Ibu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, beroleh anugerah, beroleh mengalami benar-benar shalom Tuhan dalam hidupnya. Kata-kata yang kita ucapkan itu merupakan satu berkat yang kita lepaskan dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wow, kalau ini terjadi, bayangkan setiap orang percaya, setiap murid Tuhan ini melakukan hal ini. Wah, saya percaya banyak orang akan berjumpa dengan Kristus melewati hidup saudara dan saya. Ya, mereka akhirnya, oh kok bisa gitu ya, bisa begitu tepat apa yang saya butuhkan, kata-kata yang kamu katakan itu benar. Wah, itu sangat akhirnya menjamah mereka, dan mereka akhirnya tertarik untuk mengenal Kristus. Nah, ini yang kita rindukan lewat perkataan yang membangun, supaya mereka yang mendengarnya mengalami shalom Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Wow, luar biasa. Yuk semangat jadi berkat kepada setiap orang yang kita temui. Mau bawahan kita kek, mau atasan kita kek, mau teman sejawat kita, teman sekolah, ayo, teman rekan sekerja, siapapun, bahkan orang yang mungkin saudara anggap ya menyakitkan, gak layak untuk terima kata-kata yang baik, tapi kita harus ucapkan yang baik untuk memberkati mereka. Itu yang seharusnya kita lakukan. Itu yang Tuhan mau. Increase in Christ. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menegur kami. Ampuni jika lewat mulut ini, lewat mulut saya, ada orang-orang yang terluka, ada orang-orang yang kecewa. Tuhan, ampuni saya. Ampuni setiap kami Tuhan, untuk setiap perkataan yang tidak baik, perkataan jahat, perkataan kotor, perkataan yang menyakitkan orang lain, bahkan tidak memuliakan Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu yang telah Kau perdengarkan berbicara keras, kuat di hati kami, untuk kami pun juga berubah, untuk kami boleh terus melakukan firman-Mu, sehingga tutur kata-kata yang kami keluarkan dari mulut ini adalah kata-kata yang sungguh membangun sesama, yang memberkati sesama, yang olehnya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa orang-orang yang kami telah lukai lewat perkataan kami, Tuhan sembuhkan mereka, bebat mereka. Dan kami berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan, biarlah terus mengalami kuasa firman yang telah mengubahkan mereka, sehingga firman itu juga membuat kehidupan setiap pribadi kami orang percaya menjadi berkat lewat tutur kata kami yang membangun dan mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, besertalah bersama kami sepanjang hari ini, karena kami tidak dapat berjalan sendirian. Berjalanlah bersama kami, dan berkatilah apapun yang kami lakukan, kiranya boleh menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Selamat jadi berkat. Shalom.